walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat al-fatiha a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin la ilaha illallah la mawjuda illallah di sini kami sekarang karena ciptaan Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah atas qudrat Allah ini niat berbakti pada Allah la ilaha la matluba illallah dikerjakan ini amalan sebentar Bu minum dulu boleh? Lanjut. Boleh minta air hangat? Maaf jadi merepotkan. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah
la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Sohibul Bait, maaf merepotkan. Yang saya hormati, yang saya cintai, Sohibul Bait sekeluarga, Ibu Ketua Taklim, ibu-ibu jamaah semuanya yang hadir, Majelis Taklim Al-Zikro, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan karunia sehat walafiat, panjang usia dalam keberkahan, selalu ada dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah, istiqomah dalam beribadah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur selamanya wajib kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat sehat, alhamdulillah atas nikmat kuat, alhamdulillah atas nikmat kesempatan, alhamdulillah atas nikmat keluarga bahagia, alhamdulillah atas nikmat punya tetangga yang baik hati. Semuanya adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dengan istiqomah silaturahmi wirid ini menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Meski bibir tak berucap, meski tidak membaca apa-apa dari rumah pergi ke taklim, tapi yakinlah anggota tubuh kita semuanya membaca zikir. Kenapa? Karena orang yang dipilih Allah adalah orang yang istimewa, yang diberi hidayah ingin mengaji, yang ingin diberi hidayah ingin taklim, itu semata-mata hamba-hamba pilihan Allah yang hatinya merasa bersyukur atas nikmat sehat, atas nikmat kuat, atas nikmat kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan dengan taklim ini pembuktian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kita semua, dan ini adalah perintah dari Allah dan Rasul
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus perbaiki niat dari 2020 berapa, kita sekarang sudah masuk 2023, masih bisa ngaji bareng ya Bu, masih bisa berdoa bersama, masih bisa ketawa-ketawa bersama, bertemu lagi. Itu adalah sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalam salah satu keterangan hadis, ketika ada dua orang beriman saling berjabat tangan, bermusafahah, maka Allah mengampuni dosa-dosa dan dosanya keluar dari sela-sela jarinya. Makanya kenapa alhamdulillah sekarang corona sudah tidak ada ya Bu, bahkan hampir terlupakan. Kita datang ngaji musafahah, ulang nanti musafahah, karena memang ada perintahnya dan ada keistimewaannya. Alhamdulillah, itu rezeki bukan Bu? Rezeki diampuni dosa itu adalah rezeki dari Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kalau tidak salah bertepatan dengan tanggal 15 bulan Rabiul Akhir, kalau tidak salah. Berarti beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan apa? Rajab ya Bu. Ada doanya yang sering kita kumandangkan, dan itu doa memang dianjurkan dibaca selama bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا. Kalau doa ini sudah terdengar, detik-detik bulan Ramadan tiba ya Bu ya. Kenapa? Karena gerbang menuju Ramadan diawali dengan bulan Rajab. Insya Allah Ramadan bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Sekarang tanggal berapa Ibu? 8 Januari. Januari, Februari, Maret, sebentar lagi, kurang dari 2 bulan. Betapa singkatnya, betapa cepatnya usia ya Bu ya. Kemarin perasaan baru lebaran, toples juga belum dicuci ya, masih ada sisa-sisa kue lebaran, diisi ulang maksudnya ya Bu. Nasarnya udah tengik kalau masih ada. Sekarang sudah mau lebaran lagi. Alhamdulillah, sekarang kita mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan dipertemukan kembali dengan bulan Rajab. Yuk sama-sama kita baca doa dulu. Kalau tidak salah bulan Rajab tanggal 23 Januari. Kalau tidak salah, berarti insya Allah kita akan memulai memuliakan Rajab dengan memperbanyak puasa sunnah. Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban
kami ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Hafal tidak doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa paling hafal kayaknya itu ya Bu ya. Karena anak-anak kita pun diajarkannya bukan Allahumma qfirli dzunubi dulu, jadi yang diingatnya makan terus. Makanya inilah buktinya segemoy ini. Ibu-ibu, apa persiapan dalam menyambut bulan Ramadan? Sebelum menyambut bulan Ramadan, kita sama-sama fokus untuk memuliakan datangnya bulan Rajab. Karena salah satu bulan yang 4 yang diceritakan di dalam Al-Quran, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar bulan Ramadan ya Bu, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Kenapa? Karena betapa mulianya bulan Rajab, betapa istimewanya bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa yang paling agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj di tanggal 27. Jadi kalau kita mau memasuki bulan Rajab, yang harus terpikir dalam pikiran kita, sudah sampai mana kualitas sholat kita. Kenapa? Karena di bulan Rajab itulah Rasulullah SAW diberikan perintah satu amalan yang dimana kita mengerjakannya dengan secara sempurna, maka amal ibadah yang lainnya pun ikut sempurna. Sebaliknya, bila amal ibadah kita kurang sempurna alias bolong-bolong, tidak diperhatikan rukun, syarat, dan wajibnya, maka naudzubillah amalan-amalan yang lainnya pun akan tercecer kemana-mana. Karena kalau diibaratkan ya ibu-ibu, ibadah sholat itu laksana 4 wadah baskom. Kalau amal-amalan yang lain laksana air. Kalau kita menampung air di wadah yang bolong-bolong, di wadah yang bocor, kira-kira tertampung tidak Ibu? Tidak, akan tercecer kemana-mana. Begitupun dengan amal ibadah kita, sehebat apapun amal ibadah di luar sholat, kalau sholatnya tidak diperbaiki, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, maka naudzubillah amal ibadah yang lain pun terbawa tidak sempurna. Bahkan amalan yang paling awal yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di akhirat adalah amalan sholat. Jadi insya Allah ketika kita memasuki bulan Rajab, kita introspeksi diri, kita perbaiki lagi kualitas sholat kita. Kalau dirasa sholat kita masih sholatnya anak TK, maka kita pun harus berbenah diri. Karena jangan sampai sholat kita pada zaman TK, guru-guru TK pasti menyampaikannya sebagaimana pemahaman untuk anak-anak TK. Belum ada bacaannya harus bagaimana. Mungkin cuma hafalan sholatnya saja, tapi sholatnya belum disebutkan harus khusyuk. Wudunya airnya bagaimana? Syarat sah sholat itu ada berapa? Rukun kaulinya apa saja? Rukun fi'linya apa saja? Tidak mungkin ya Bu. Jadi ketika ibu taklim, ibu gabung di perwiridan, sebenarnya ibu sedang berusaha mengkaji ilmu agama, terkhusus ilmu fikih sholat. Insya Allah ini semua meringankan beban para suami kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibu-ibu yang masih punya suami nih, masih rajin ngaji, atau bahkan yang sudah tidak punya suami, suaminya sudah meninggal, sudah pergi duluan ke hadapan Allah, lalu rajin ngaji, insya Allah pahalanya pun suami ibu dapat. Kenapa?
Karena tanggung jawab seorang suami lahir batin dunia akhirat bukan hanya soal perut saja, bukan soal nafkah lahir saja. Jadi nafkah batin itu ibu jangan berpikiran maaf berhubungan badan saja, bukan. Nafkah batin itu adalah bimbingan suami kita dalam hal ibadah. Wudhu kita tanggung jawab suami, ruku sholat kita dalam tanggung jawab suami. Ibu mulai nikah tahun berapa? Contoh, ibu nikah tahun 90, contoh. Dari tahun 90 sampai 2023 ibu sudah berapa kali diajarkan wudhu oleh suami? Seminggu sekali kah? Sebulan sekali? Dibimbing wudhu oleh suami? Kata ibu-ibu, alah boro-boro dibimbing suami, suaminya sibuk cari cuan terus, katanya gitu. Nah, ketika merasa suaminya sibuk cari rezeki untuk nafkah kita dan anak-anak kita, ayo rajin ngaji. Biar nanti di hadapan Allah ketika mizan, timbangan amal, hisaban amal, ketika Allah mempertanyakan ibadah-ibadah kita yang padahal ibadah itu tanggung jawab suami, pendidikannya, maka kita insya Allah sudah ngaji, insya Allah wudhu kita sudah mulai bagus, sholat kita sudah mulai bagus. Jadi nanti suami tidak capek dunia, tidak capek juga akhiratnya. Kasihan gak ibu sama suaminya? Kasihan tidak? Kasihan. Makanya ibu rajin ngaji itu bentuk support kepada suami, bentuk bakti kita kepada suami. Tapi tentunya ngajinya juga harus ada izin suami, ya Bu. Karena ridho kita terletak pada ridho Allah, terletak pada ridho suami. Jadi apa saja? Pertama, perbaiki kualitas sholat. Yang kedua, di bulan Rajab dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Dalam salah satu keterangan hadis, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kalau dirasa ibu masih punya hutang puasa, maka utamakan qada, ya Bu. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan mengqada puasa di bulan Rajab, maka dia akan mendapat dua kebaikan. Yang pertama, pahala kebaikan mengqada puasa. Kedua, pahala kebaikan puasa sunnah di bulan Rajab. Tapi niatnya bagaimana? Cukup niatnya, niat saya mengqada puasa Ramadan fardu karena Allah. Soal pahala urusan Allah. Tapi yakin dua pahala akan Allah berikan. Pahala qada dapat, pahala sunnah juga dapat. Jadi silahkan diingat-ingat ibu yang masih produktif, yang masih haidnya lancar, bila dirasa di tahun 2022 kemarin masih punya cicilan hutang, maka ayo mulai mencicil puasa di bulan Rajab. Karena kalau sudah Rajab, Sya'ban, tidak ada lagi waktu datang keburu kesusul Ramadan, maka nanti bukan hanya puasanya yang wajib, tapi plus bayar fidyahnya, ya Bu. Ketika kita punya qada puasa karena alasan malas tidak langsung mengqada bulan Syawal, alasan daging rendang masih banyak, lontong masih banyak, kata ibu, nanti puasanya di bulan Dzulhijjah aja, sekalian puasa sunnah Dzulhijjah. Ternyata makanannya pun gak berhenti-berhenti, masih banyak. Apalagi habis kurban daging penuh, ya Bu, banyak, jadi nggak jadi lagi kodoknya. Kalau sudah masuk Rajab sudah tidak ada alasan lagi harus memaksakan. Kenapa? Karena kalau sampai ke susul Ramadan selanjutnya, maka wajib kodok plus fidyah. Yang wajib kodok plus fidyah siapa saja? Orang yang menunda-nunda kodok puasa sehingga datang puasa selanjutnya. Lalu siapa lagi? Ibu yang hamil atau yang menyusui dan dia batal ketika puasa Ramadannya karena kasihan kepada janin atau kepada anaknya. Jadi kalau seorang yang sedang hamil
atau ibu yang menyusui batal puasa bukan karena kasihan terhadap kesehatan anaknya, tapi memang murni dia tidak kuat puasa, badannya takut ngedrop, maka cukup kodok saja. Yang wajib kodok plus fidyah ketika seorang mengandung dan menyusui, dia batal puasa karena mengkhawatirkan anaknya. Tapi ini tidak boleh aku alias pura-pura, karena Allah tidak bisa ditipu ya. Contoh kata suami ibu kenapa enggak puasa? Ibu mah karena enggak kuat aja pak. Tapi padahal dalam hati ibu ada rasa kasihan, takut air susunya hambar, ada rasa kasihan, takut janin kurang asupan vitamin disebabkan ibunya puasa. Berarti ibu dalam hati ada rasa kasihan terhadap anak, lalu ibu buka, maka di lain waktu ibu wajib kodok plus wajib fidyah. Kalau memang murni ibu tidak kuat karena lagi hamil, diri pribadinya tidak kuat, atau ibu menyusui, kalau menyusui ini lemah, ini anaknya luar biasa kayak Tarzan katanya, kalau menyotnya luar biasa, maka itu ibu wajib kodok saja. Siapa lagi yang wajib kodok saja? Orang yang bepergian. Ketika bepergian jauh lalu dia tidak kuat, maka puasa boleh batal, tapi nanti wajib dibayar. Siapa yang wajib fidyah aja, tidak wajib kodok? Orang yang sakit parah. Sakitnya parah, bukan bersin-bersin batal, bukan, nggak termasuk ya bu. Kenapa nggak puasa ibu? Bersin-bersin, nah itu nggak jadi alasan. Atau kenapa ibu nggak puasa? Biasa biduran saya timbul, ibu tahu biduran? Nah itu kan sakit memang, tapi bukan penyakit yang mengkhawatirkan kalau dibawa puasa. Contohnya seperti penyakit yang menurut medis tidak akan sembuh lagi, alias sudah parah. Kalau kanker sudah stadium akhir, bahkan sudah koma, bahkan sudah tidak masuk makanan apapun selain selang infusan, maka ketika nanti dia sehat lagi, lalu di bawah puasa pun dia tidak kuat, maka cukup bayar fidyah saja. Atau kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, yang memang sudah tua, kalau kakek-kakek nenek-nenek ya bu, ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka cukup memediahkan saja, tidak usah puasanya. Karena kenapa? Orang di bulan Ramadan aja dia tidak kuat, apalagi di luar Ramadan. Padahal di bulan Ramadan lagi musim puasa, dia tidak kuat, apalagi di luar Ramadan. Banyak godaan-godaan yang lewat, lontong sayur kah, nasi padang kah ya bu, semua lewat di depan mata. Jadi dua keistimewaan bulan Rajab dalam rangka kita memuliakan bulan Rajab adalah dengan memperbanyak puasa. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Ya bu, sebenarnya memperbanyak bacaan Al-Quran bukan hanya harus di bulan Rajab saja. Setiap hari pun kita harus berusaha interaksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi bisa dibuktikan, survei membuktikan, bila dirasa hidup sering sempit, bila dirasa hidup sering menghadapi masalah, bila dirasa hidup sering diuji ujian Allah yang berat, coba introspeksi diri. Seberapa seringkah kita meninggalkan Al-Quran? Kenapa? Karena ketika kita intens sering berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, bukan harus langsung hatam ya bu, yang penting komitmen tiap hari ibu punya target baca Al-Quran. Karena tidak boleh mengkambing hitamkan kesibukan pekerjaan rumah tangga sampai kita lupa membaca Al-Quran. Karena kalau ngomongin sibuk, semuanya juga sibuk, betul ibu? Yang putra putrinya banyak, yang putra putrinya sedikit, sama 24 jam jatah dari Allah. Kalau kita tidak memanfaatnya sebaik-baik waktu yang ada, hilang sudah kesempatan emas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran.
Al-Quran. Jadi kalau ibu mau sebelum tidur ya, meskipun satu halaman. Umi boro-boro, aduh ini mah sudah repot anak-anak. Ya tunggu dulu tidur anak-anak, kan anak-anak ada tidurnya, masa nggak tidur ya Bu? Ini anak-anak sudah tidur, papahnya yang toel-toel. Pokoknya pinter-pinter kita ada ya Bu. Jangan banyak alasan. Kalau niatnya sudah kuat, sesibuk apapun, serepot apapun pasti bisa. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, ada waktu banyak pun nanti yang dicari alasan-alasan. Itulah ibu pentingnya kita sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penghapus dosa. Al-Quran satu huruf nilainya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nunggu waktu leluasa, kapan lagi tidak akan ada habisnya. Betul tidak Ibu? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat diantaranya untuk memuliakan bulan Rajab adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya Bu, insya Allah kalau baca Al-Quran, sedekah meskipun di luar Rajab, kalau yang sudah istiqomah pasti akan terasa kehilangan kalau tidak mengerjakan. Makanya ibu kalau dalam ilmu-ilmu tasawuf ada yang namanya riyadoh. Riyadoh itu olahraga jiwa. Kalau kita mau membiasakan sesuatu, minimal 40 hari itu harus diuji, dan itu non-stop. Kalau kita bisa mengerjakan 40 hari apapun itu, maka nanti akan terbiasa, alam bawah sadar kita sudah terikat dengan kebaikan tersebut. Contoh Ibu Riado setiap hari baca Al-Quran 1 juz, dan itu tidak boleh putus. Kalau putus mulai lagi dari awal, kalau putus mulai lagi. Melatih diri agar terbiasa dalam kebaikan, itu namanya riadoh. Jadi kalau sudah 40 hari non-stop sudah biasa, 1 hari juz, 1 juz, itu nanti akan dengan sendirinya Allah membimbing, dan alam bawah sadar kita akan merasa ada yang kurang kalau hari itu belum mengaji 1 juz Al-Quran. Atau kalau memang haid, ibu 1 hari terbiasa baca dzikir la ilaha illallah 1000 kali, 40 hari nonstop. Nanti dengan sendirinya ibu akan refleks, aduh saya belum dzikir nih 40 hari ini 1000 kali bacaan la ilaha illallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana cita-cita kita ingin husnul khotimah, maka biasakanlah yang baik dari mulai sekarang. Tidak boleh menunda-nunda dalam kebaikan. Kalau orang terbiasa dalam 1 tahun, itu disebutnya bisa. Kalau 2 tahun, itu disebutnya ahli. Kalau sudah terbiasa 3 tahun, itu disebutnya master. Ibu-ibu mau milih mana? Mau milih biasa dalam kebaikan atau dalam keburukan? Tentunya dalam kebaikan. Marilah kita sama-sama mulai dari detik ini, kita sama-sama senantiasa berintrospeksi diri agar semangat untuk membaca istighfar dan taubat. Lalu kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan jadi jalan keselamatan dunia akhirat kita. Keluarga kita senantiasa dijauhkan dari mara bahaya dan bala bencana. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin.
hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbil fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqna al-wasi'ah wa antarzuqna al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada berkah dan manfaatnya, dan diantaranya tanda rasa syukur kita kepada Allah senantiasa menumbuhkan sifat husnudon di dalam hati, ya Bu. Husnudon terhadap apapun, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Contoh nih, ibu-ibu mau ngaji, di tetangga ibu ada yang belum terketuk hatinya mau ngaji, doakan ya Bu ya. Doakan mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayahnya. Karena kalau urusan hidayah itu urusan Allah, kita kewajiban hanya mengajak. Jangan sampai kita yang sudah rajin ngaji lalu timbul rasa, aduh ibu itu gimana sih udah diajak gak mau ngaji-ngaji. Itu bukan wilayah kita ya Bu. Wilayah kita ngajak, mendoakan, ngajak, mendoakan. Kalau hidayah itu Allah yang menentukan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena poinnya sudah keluar, jadi ibu-ibu pun sudah tidak fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.